Udah biasa aja. Lu tepuk tangan kayak yang ada masuk maling. Artis nih yang masuk, gila. Selamat siang semuanya. Semangat dong, semangat. Gua aja jelek semangat, apalagi lu udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Siang. Mantap. Kita ini negara yang paling hebat ya. Kita tuh apa aja punya. Kita punya presiden, punya ketua RT, punya ketua RW. Semuanya kita tuh lengkap. Apa aja kita lengkap. Kita pemakaman umum masih banyak. Di luar udah pada dibakar. Ya kan, kita masih dikubur. Pertanyaannya adalah satu sebenarnya kalau dalam hal kubur mengubur. Gua tuh kalau ngeliatin pocong, itu adalah satu figur yang paling cocok kalau buat orang yang lagi ngegelek di kuburan. Lu bayangin coy, ya kan lagi fly, tahu-tahu muncul dia coy. Ya kan pasti lu pingsan, bener. Jadi daripada pakai polisi mending pakai pocong menurut gua. Dan gua boleh jujur, lu kalau pakai gelek, di mana sih letak kerennya, bro? Orang bilang, ngol, masalah kelar ngol. Iya kelar pas cuman sejam doang, ntar muncul lagi. Terus udah begitu di mana kerennya? Gua pernah ngelihat orang yang namanya lagi ngegelek. Gua sih puji Tuhan nggak pernah make yang seperti itu. Karena buat gua, muka gua nggak matching bro. Ya kan orang lagi masang nih bertiga di gang. Menurut gua itu ekspresi kayaknya biasa aja. Itu ekspresi orang yang pingin gua tabok, serius. Terus lu bilang lu kalau make lu keren, di mana kerennya bro? Tato 20 semua ada kelabang ditato di badan tapi itu nggak ada enak lagi. Udah begitu suka ngomong apa? Keren bro. Di mana kerennya? Coy, orang yang ngegele itu lupa daratan. Ya kan, coba lu injek kakinya. Dikala dia lagi waras, lu injek ngajak ribut. Tapi coba kalau dia lagi ngegele, lu injek bro. Slow bro. Menurut gua nggak ada kerennya bro. Belum lagi orang kalau lagi ngegelek coy tahu-tahu denger lagu Betaria Sonata, Hati yang Luka. Pulangkan saja nangis. Kenapa? Terus lu bilang itu keren, coy nggak ada keren-kerennya. Apalagi lu mau pakai apa? Mau ngelem. Aduh bro, mendingan lu nyium minyak wangi dibandingkan lem. Di lampu merah. Coy, itu bagus kalau seumpama uapnya yang ketarik lu kalau lemnya. Lu bayangin lem ketarik hidung lu langsung manyuk coy. Langsung bindeng ngomongnya aminnya amin lu. Ini jangan. Jadi yang wajar-wajar aja. Ada yang mau pakai obat ini dicampur ini supaya kelihatan begini. Ada yang obat ini. Coy, obat itu harus ada resep dokter. Sama kayak rokok. Rokok kaidah agama nggak ada larangan tertulis. Coba lu lihat di agama mana sih ditulis dilarang merokok? Ada mah di pompa bensin. Gede banget warna merah ya kan? Tapi yang penting nih, gue kasih lihat buat kalian semua. Ada apa aja yang terjadi kalau orang lagi biasa. Lagi oplosan. Ya kan? Ngeliatin pohon tahu-tahu tumbang. Dan inget loh, keselamatan itu tergantung dari kita. Orang kalau make barang terlarang, entah itu narkoba atau apapun, dia biasanya lost control. Udah, ini kita lihat aja langsung nih videonya. Ini remote ya mah. Oh bukan, dinyalain nih. Kenapa kamu? Pusing kak.
punya nih. Aku juga punya nih. Tuh. Nih, aku juga ada lagi nih. Nih, mantap. Coba. Wah, masih ada cabenya. Mak lu tau ngomong gimana lu bawa cobek lu? Udah lain aja. Aja ojing mabuk. Ajar bro. Mabok. Nih, Be. Lu cobain, Bre. Lu ngelem mulu. Lu lihat tuh temen lu tuh. Apa tuh? Boleh minum gitu ya, mabuk banget. Kita tolongin teman kita tuh tepar itu. Sian itu dia. Ayo samperin. Aduh. Udah dulu lu tungguin gua. Orang tua. Bangun deh. Malu-malu nih lo. Mabok lu. Jadi buat adik-adik semua nih, jangan pakai narkoba. Karena narkoba itu menyengsarakan banyak pihak. Orang tua lu sampai harus jual rumah kalau lu ketangkep. Emang lu mau direhabilitasi murah. Mahal, mending duitnya beli handphone. Ini kan bisa aktifin medsos. Pet coy. Dapmes. Ya kan? Mama Dedek nanya dong. Itu kan banyak tuh. Sekarang lagi gandrung tuh Dapmes itu. Gue kadang-kadang pingin bikin, tapi muka gue gak matching. Ya kan, tapi ya sekarang begini aja. Buat semuanya, buat generasi muda yang Mongol kasih tahu nih. Namanya obat terlarang. Itu ada pidananya. Lu mau 5 tahun hidup di penjara. Cuman di balik tembok gak bisa ngapa-ngapain. Enakan di luar, lu bisa naik kereta ke Citayam. Tapi ingat, yang penting satu hal yang pasti adalah sampai saat ini narkoba itu nggak ada efek positifnya. Sekarang lebih gila lagi anak SD. Narkoba udah dalam bentuk permen. Coy, zaman gue dulu sekolah permennya permen rokok. Yang permennya panjang bentuknya kayak rokok. Lu tahu ngabisinnya bisa 6 bulan. Cuman buat gaya-gayaan. Terus orang tanya, lu foto nggak ngol? Ya ampun mak, sama dulu kagak ada foto. Handphonenya kagak ada, kita pakai kaleng. Mak, gini, wah keren. Tapi sekarang anak SD udah ada bentuknya kayak permen. Kenapa? Gue boleh jujur, ini juga harus kerjasama antara pemerintah, guru dengan orang tua. Sekarang generasi anak muda sekarang udah pada kurang ajar. Lu bayangin orang tua nyuruhan, saman Bang Mongol dulu sekolah coy. Ada tamu datang ke rumah, emak kita nggak pakai ngomong, cuman mata doang. Iya mak. Sekarang, kenapa emak melotot? Ini kan nggak sangat keterlaluan. Kita dulu disuruh beli garam juga berangkat coy. Daripada gak dapat makan. Sekarang anak kecil. Gue tinggal di Jagakarsa. Ada anak kecil disuruh pergi emaknya beli pengharum ruangan. Pengharum pakaian maksudnya. Rul. Dianya. Nah lu beli buat apanya? Buat ngerendam baju omongol. Ntar lu ambil gopek bakal jajan ye. Anaknya teriak dari belakang. Nya aja deh pergi ntar gue kasih seceng. Lu
Masa emak ngasih gope, anak nawar seceng. Ini gimana jadinya? Ya ini gara-gara anak kecil dari kecil disuruh nonton film yang gak masuk di akal. Sebenarnya bukan cuma soal narkoba yang gak masuk di akal. Film anak kecil juga gak masuk di akal di Indonesia. Bayangin kita suruh nonton Dora. Dora umur 10 tahun. Pernah tidur siang gak tuh anak? Gak pernah, kerjaannya jalan. Mau ke rumah nenek lah. Mau kemana kita hari ini, kan ngerjain tuh anak. Bener kalau dia ada di rumah gue udah gue pikes, bener. Selalu nanya, mau kemanakah kita hari ini? Dia ngasih opsi 3, ke hutan, ke danau, ke laut. Kita disuruh nanya, mau kemana? Ya kita jawab, ke laut. Dora jawab, tidak, kita ke hutan. Ih ampun, kalau lu yang mau berangkat ngapain nanya? Jadi bukan cuma narkoba di anak kecil. Belum suruh nonton SpongeBob. Sekarang gue tanya, SpongeBob tinggal di mana? Bikini Bottom kan? Bayangin di Bikini Bottom bisa masak air. Di dalam laut api di mana nyala? Tahu-tahu ada Tuan Krebs. Kepiting. Anaknya apa coy? Paus. Gua bingung. Ini mamanya siapa ya? Kok kepiting melahirkan paus? Belum kita disuruh nyanyi lagi lagu anak kecil yang gak masuk di akal. Jadi narkoba tuh ke anak kecil juga udah ada. Tapi kenapa bisa ada? Ini harus peran serta masyarakat, orang tua dengan guru plus pemerintah. Kalau boleh ada pengoplos langsung tangkep. Ya kan itu solusi paling simpel. Kalau memang mau dihukum hukuman penjara seumur hidup ya silakan. Karena kan dia merusak generasi muda. Coba kita suruh nyanyi lagu, apa lagi ya lagu anak kecil yang paling aneh. Menanam jagung. Coba kita nyanyi. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung. Gue udah nanya sama petani gimana cara nanam jagung. Cuman pakai tongkat. Set, taruh. Set, taruh. Set, taruh. Ngapain nyangkul? Ini lu mau nanam jagung apa nanam jenazah sih? Nggak masuk di akal. Suruh nyanyi burung kutilang di pucuk pohon cemara. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil berseru. Gua beli tuh burung. Gua penasaran sama yang namanya burung kutilang. Gua cari di pasar pramuka. Ampe mati nggak bunyi trilililili itu burung. Tuh, ya kan? Sebenarnya banyak konten yang membuat anak, tapi yang paling berbahaya itu adalah narkoba. Narkoba bukan cuma buat orang gede, anak kecil juga. Jadi buat teman-teman semua yang tahu ada orang jualin permen, ternyata permennya ada narkoba. Yuk sama-sama lapor ke pihak berwajib. Kalau takut ke polisi, ke RT RW dulu. Kalau RT RW nggak bertindak, nah lu lapor tuh RT RW. Jangan-jangan makelarnya. Kita harus tegas karena ini adik-adik kita loh deh. Ya kan lu mau ngelihat adek lu tahu-tahu dek apa miring sendiri. Tahu-tahu galau sendiri. Jangan coy. Peran serta aja. Yang penting sekarang begini. Kalau bahayanya, banyak bahayanya coy. Organ tubuh kita bagian dalam pasti udah rusak. Karena obat yang tidak pada tempatnya kita minum, itu kan ngerusak organ tubuh. Jadi buat semuanya yang dengerin mongol-mongol cuma mau pesan satu hal bahwa narkotik ada di tengah-tengah kita, ada di seputaran kita tinggal. Dan bahayanya juga udah ada. Kita udah bisa lihat anak kecil akhirnya udah jadi kayak, mau dibilang Down syndrome sih enggak. Masih waras tapi udah kayak orang yang teler nggak jelas. Udah begitu lu harusnya anak kecil masih bisa tinggi, masih bisa ganteng, bisa jadi artis. Buktinya aja gua jelek bisa jadi, ya kan? Yuk kita sama-sama. Bukan berarti saya udah lebih benar dari orang lain, tidak. Tetapi kalau bukan kita yang menyelamatkan generasi muda yang ada, siapa lagi? Nah, sekarang kita mau ngeliat dulu video soal bahayanya pornografi. Ingat, jangan ke gue mukanya. Gue nggak pelaku loh. Ingat, kita tahu apa sih bahayanya. Kita lihat dulu nih videonya. Ya.
Bagus nih. Dul, kok sabun akhir-akhir ini cepat habis ya? Woi. Asik banget lu punya HP baru. Tahu lu. Jangan lupa besok ulangan. Iya. Ini lagi belajar tuh. Belajar ya. Lu yakin belajar? Iya, yakin belajar. Mana coba lihat? Ya, mantu. Pelajaran. Ya. Kamu minum susu dulu. Kamu belajar apa? Belajar fisika. Ya udah nih, kamu istirahat dulu ya. Kamu minum susu ya. Tapi ntar dulu sebelum minum susu, aku punya surprise buat ibu. Tara. Wah, nilai kamu bagus banget. Iya dong, Ardi. Ya sia-sia ya kamu belajar ya. Kata Mama Hadi, hasil ulangan kemarin sudah dibagiin. Tuh kan, lo langsung pada syok kan ngelihat videonya kan? Pornografi kurang lebih sama berbahayanya dengan narkoba, bahkan lebih dari narkoba. Kenapa pornografi bisa lebih? Karena dia merusak mental, merusak otak. Gadget tuh fungsinya bagus. Lu mau nyari berita soal apa sih? Lu tinggal nanya sama Eyang Google. Ya kan, mau nyari soal siapa bupati termiskin di Indonesia, siapa lurah terbaik di Indonesia. Lu bisa cari positif di gadget. Tapi tolong gadget digunakan juga buat yang positif aja, jangan yang negatif. Karena negatif itu nggak menguntungkan kita. Kalau kita nontonnya film-film porno, tahu-taunya kita akhirnya adiktif, kita jadi ketagihan. Ya kan, yuk kita gunakan gadget di jalan yang benar. Di jalan yang benar ya. Kita gunakan gadget dengan benar. Ya kan? Itu maksudnya, bukan di jalan yang benar. Orang gadget nggak bisa diinjek. Ya kan, kalau gadget di jalan yang benar berarti gadget di nih nggak bisa 10 juta tuh harganya. Orang gadget coy mahal-mahal. Banyak mereknya, tapi miss call. Percuma gadget 20 juta miss call, SMS pakai kolek. Kita yang baca, ini pencet yes apa no ya? Lah handphone 12 juta, mending lo pakai handphone yang 500. Gue masih pakai yang tipe 3315, masih ada. Tapi kalau dari lantai 2 SOS. Harus nyari toilet man. Sinyalnya nggak ada. Jadi kalau telepon kayak orang teriak-teriak, "Iya, Mak." Hah? Iya kan, kalau perlu pakai HP begitu. Kenapa gue boleh bilang pakai HP begitu tuh bagus bro. Jadi kita kalau kecepetan gak ngenes, cuma 20.000. Ambil gua ikhlas. Tapi kalau gadget udah makin mahal, kan otomatis kita pakai internetan. Internet itu kita bisa kemana-mana. Yang harusnya cuma buat nyari kerjaan, tahu-taunya ngecek nyabi, ngecek ini, ngecek itu. Jadi gak bijak. Orang bangga pakai gadget coy.
Gadget makin tipis, makin keren. Padahal fungsi HP cuma buat apain coy? Telepon sama SMS. Zaman dulu juga gak pakai HP. Om gue juga ngomong begitu. Dulu om nembakin tante gak pakai HP langsung kawin. Nah lu udah handphone udah banyak gak kawin-kawin sampai sekarang. Ini bener juga kan? Kita HP semua udah ada medsosnya lengkap. Masih jomblo. Om gua kagak pakai HP langsung nikah. Anak 2 sehat walafiat sampai sekarang masih baikan udah 29 tahun pernikahan. Sekarang pakai gadget pacaran 8 tahun bubar gerak. Ya kan? Jadi kalau kita mau pakai gadget pakai di hal yang benar. Kebebasan dalam hal yang namanya media itu juga bebas, tapi bukan berarti kita kebablasan. Tahu-tahu download bokeh. Kuota habis coy. Kuota habis, kuotanya gede jangan. Mending lu kelarin kuliah aja dulu yang kuliah. Lu kuliah S1 sarjana coy, lu gak kerja pun yang penting ada foto. Pakai toga sama lu bangga 7 turunan tuh. Anak gue S1 loh, S1 padahal masih ngelamar kerja. Sekarang orang nanya, "Ngol gimana nih pengangguran banyak?" Ya udah gak usah ngelamar kerja. Berwira swasta. Lu bisa apa, bikin apa? Jual gorengan, silakan. Lu mau jadi apa? Mau jadi pedagang, silakan. Tapi tolong jualan yang positif. Jangan jualan video bokep. Mau digelodok banyak. Ini bagus loh bang. Ini telanjang semua bang. Pas sampai kita beli bang. Nyampe rumah pas kita setel ternyata binatang isinya. Babi, kelinci. Pokoknya semuanya binatang memang. Bener mereka gak pakai baju. Lu bisa bayangin kuda dipakein celana gimana? Kasihan kudanya. Ya kan? Kuda tuh harus kita kasihanin. No olahraga berkuda. Kita yang naik kuda yang dikasih hadiah kita. Kudanya dicuekin. Coba lu lihat olahraga berkuda. Yang nyampe garis finish yang dikasih piala siapa? Orangnya kan. Padahal yang olahraga siapa? Yang capek siapa? Terus kenapa kita nggak ngurusin kudanya? Kuda dibiarin bro. Gue pernah nonton olahraga berkuda di luar negeri, nyampe garis finish kuda meringkik senang. Kenapa dia senang? Dia dapat piala, dapat makanan. No, gue nonton di Pulau Mas, kudanya ngecet. Capean dia nggak dikasih apa-apa. Jadi yuk kita fokus dulu. Coy yang namanya hidup udah dikasih jodohnya, betul kan? Agama manapun kan ngomong kita udah pasti punya jodoh, tapi yang mbok nyari. Gitu. Gue juga pernah ngejar cewek di Keramat Sentiong. Gue anak Sentiong coy, KTP aja gue KTP Sentiong. Gue datengin ceweknya, "Dek, jalan yuk pacaran." "Iya bang boleh." "Vina juga gak apa-apa." "Ya ketemu mama dulu bang. Ini namanya anak soleha. Ada cowok ngajak dia pacaran, dia harus kenalin ke orang tua." Kan gue seneng dong. Akhirnya gue gak jomblo lagi. Dateng kan ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Anaknya ngomong, "Mak kenalin pacar adek." Mak nyolong liatin gue begini. Satu kalimat yang dia keluarin, "Mangkal di mana?" Kok ditanya mangkal di mana? Dikirain gue copet. Jadi gue agak menderita dengan muka seperti ini bro. Gue ngejar cewek salah, ngejar cowok juga dosa. Bingung. Jadi mending gak usah pacaran. Karena kenapa? Karena kalau kita pacaran orientasi kita akan ribet. Gadget dipakai buat ngabarin. SMS aja boleh. Sesama kan kalau paket sesama lebih murah. Iya kan? "Beb, aku kerja dulu ya." Terus kalau dia marah-marah, lu matiin aja tuh HP harian. Kalau ditanya kenapa? "Oh iya, habis pulsa." Sekarang cewek-cewek kalau punya gadget tipe yang terbaru, apalagi yang namanya smartphone, dipamer-pamer. Nah gue punya smartphone pun gak ada yang percaya original. Pasti itu daminya tuh. Padahal handphone gue bener. Jadi sekarang kalau anak kecil udah punya HP, orang tua itu penting banget ikut serta. Kalau perlu ambilin paket. Beliin paket yang cuma buat medsos. Buat Facebookan, petan, Twitteran. Udah cuma itu doang. Ntar kalau pulsanya kasih aja 5.000 sehari. Ya kan kalau dia mau download sesuatu kan langsung habis.
Ya kan kuota kan 12.000. Itu ngedownload kan bisa 1 jam lebih. Ya belum ziarah udah habis tuh kuota. Itu bagus begitu tuh orang tua kalau perlu begitu. Kalau perlu ya nggak usah pakai dikasih HP anak kecil. Kasih HP buat yang udah kuliah. Kenapa buat yang kuliah? Karena memang fungsinya bisa positif buat nyari tahu apa-apa. Tapi yang penting jangan ke hal-hal yang porno. Setuju? Lu mau nonton film porno, enaknya di mana, bro? Lu kekencengan muter, tetangga denger. Lu nggak kenceng, lu yang kentang. Ngomong apa tuh? Ya kan? Nggak ada enaknya. Apa sih faedahnya dari film porno? Film porno itu cuma pembagiannya doang. Ada yang film porno yang baik. Ya kan, namanya film porno yang rohani. Karena filmnya ngomong oh yes, oh no, oh my god. Itu doang. Jadi lebih bagus adalah menjauhi pornografi. Lu masih kecil, ya. Stop nonton film porno. Muka lu nggak matching. Ya. Mending lu telepon, Bang Mongol gue mau pengen belajar stand up dong, ajarin, gue siap ajarin. Buat orang tua, kontrol HP anak Anda. Kuotanya kalau perlu jangan beli, jangan dipakein kuota segala macam. Lakuin di hal yang lebih positif lagi. Buat Anda yang masih muda, jangan deh. Fokus dulu buat sekolah. Fokus dulu buat kuliah. Selesaikan sarjanamu, Bapak pasti bangga. Setelah kau sarjana, pasti lu akan kerja. Oke? Jadi Mongol mau ngasih tahu closingnya adalah begini. Narkoba dengan pornografi sekarang sedang merebak di generasi muda di Indonesia. Bahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena masa muda kita akan rusak. Masa muda itu adalah masa yang paling produktif dalam hidup kita. Masa muda kita tuh masih fresh-freshnya coy. Kita akan bisa berpikir soal masa depan kita. Tapi kalau di masa muda kita udah rusak, kita gak akan pernah bisa berpikir masa depan. Setuju? Jadi lebih bagus, yuk kita pergunakan masa muda kita dengan enak. Lu mau nongkrong, silakan nongkrong, tapi nongkronglah yang positif. Yuk sama-sama kita perangi narkoba dan pornografi di Indonesia, buat supaya generasi muda ke depan lebih keren, supaya Indonesia ke depannya lebih jadi bangsa yang besar. Setuju? Setuju. Yang mau pengen belajar stand up, ayo gua siap mengajari Anda. Yang pingin bercita-cita jadi pilot, banyak sekolah bisa jadi pilot. Mau jadi apapun semua udah punya. Yang penting bayarannya tetap jalan. Tepuk tangannya. Thank you. Artis. Kasih.